Penularan virus corona 19 kepada hewan di Amerika membuat para pecinta hewan lebih waspada menjaga hewan peliharaan mereka agar tidak tertular virus corona. Untuk mencegah agar virus tersebut tidak menginfeksi hewan peliharaan, para pecinta hewan perlu menerapkan protokol kesehatan pada hewan peliharaan mereka. Seperti apa? Selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Potensi penularan COVID-19 pada hewan masih terus diteliti. Belum lama ini ditemukan kasus harimau positif COVID-19 di Amerika Serikat. Sebelumnya, seekor anjing di Hong Kong juga pernah dinyatakan positif terinfeksi virus corona tipe 2 ini, meskipun tidak menunjukkan gejala. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap pecinta hewan, terutama mereka yang memiliki hewan peliharaan di rumah. Selama pandemi COVID-19, perawatan hewan peliharaan harus semakin diperhatikan. Terlebih dengan diberlakukannya PSBB, pemilik hewan peliharaan tentu akan menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah bersama hewan peliharaan kesayangan. Untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan, jagalah selalu kebersihan rumah dan hewan. Gunakan masker dan cuci tangan baik sebelum maupun setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan. Sementara waktu, kurangi aktivitas hewan peliharaan di luar rumah dan jauhkan dari kontak dengan hewan liar. Nah, untuk mendengarkan sebenarnya lebih jelas, bisakah manusia menularkan virus COVID-19 kepada hewan? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan tanyakan langsung dengan Dr. Agrin Zauyani Putri, dokter hewan dari Groovy Vet Care Clinic. Selamat pagi, dokter. Ya, pagi. Ya, dok, pertanyaan yang sebenarnya membingungkan nih, sebenarnya bisakah hewan tertular virus dari si pemiliknya? Begini ya, sebenarnya memang telah ditemukan ada kasus hewan yang terinfeksi COVID-19. Tapi justru diyakini penularannya itu akibat dari manusia. Jadi sampai sekarang juga sudah ditegaskan oleh WHO maupun OIE, yaitu Badan Kesehatan Hewan Dunia, bahwa penyebaran COVID-19 sendiri itu saat ini terjadi dari manusia ke manusia dan belum ada bukti yang konkret bahwa COVID-19 sendiri itu dapat menular dari hewan ke hewan atau hewan ke manusia. Jadi sejauh ini memang masih dalam penelitian. Jadi sebenarnya selama ini pun kerabat-kerabat dokter hewan pun juga selalu berpesan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir mengenai hal ini dan supaya untuk menghindari tindakan-tindakan yang kiranya bisa bertentangan dengan kesejahteraan hewan seperti menelantarkan atau membuang hewan kesayangannya sendiri seperti itu. Karena tadi ya was-wasan tadi yang beredar di masyarakat akhirnya bisa menimbulkan hal seperti itu. Nah, lantas untuk masyarakat yang memang sudah atau sudah sejak lama memiliki hewan peliharaan di rumah gitu. Adakah protokol khusus yang harus mereka terapkan di rumah baik untuk diri sendiri ataupun keluarga agar kasus tadi penularan terhadap hewan ataupun sebaliknya tidak terjadi? Sebenarnya yang pasti sih secara umum aja ya, mungkin bagaimana kita mencegah supaya hewan kesayangan kita itu tidak terkena penyakit, ya tidak sakit atau tidak terkena penyakit yang menular. Yang pasti sih secara umum yang pertama adalah dimulai dari kita memilih makanan yang tentunya nutrisinya baik, kemudian juga yang seimbang. Kemudian yang kedua juga kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita, di mana basicnya adalah lingkungan tempat hidup hewan kesayangan kita tuh harus selalu bersih. Kemudian juga dijaga supaya bebas dari hujan ataupun panas, seperti itu. Kemudian juga kita selalu menganjurkan untuk at least melakukan pengecekan kesehatan setahun sekali. Dan juga lakukan rutin vaksinasi tiap tahunnya, seperti itu. Lalu dok, ini kan kita tahu nih, sekarang masyarakat sedang menjalankan PSBB. Nah, sebenarnya haruskah kita tetap membawa hewan peliharaan kita untuk keluar, berjalan-jalan, seperti yang sudah biasa kita lakukan sebelum PSBB? Oke, sebenarnya untuk melakukan perjalanan dengan hewan kita ya, termasuk yang terutama anjing, sebenarnya itu tetap diperbolehkan untuk jalan-jalan. Hanya mungkin hanya sekarang lebih kegiatannya lebih strict, maksudnya seperti ini, kita harus membawanya dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian yang kedua, kita melakukan perjalanan juga secara individual, maksudnya jangan rame-rame, misalnya satu orang saja dengan membawa satu anjingnya. Kemudian dihindari untuk kontak dengan hewan lain maupun orang lain. Jadi hindari yang seperti dog park, seperti itu. Oke dok, ini boleh dong berbagi tips untuk masyarakat di rumah bagaimana menjaga agar peliharaan hewan kita di rumah bisa dapat lebih sehat, dok? Iya,
Jadi yang pasti sih apalagi untuk yang masa pandemi seperti ini ya, yang pasti harus pertama makanannya harus dijaga, kemudian juga kesehatannya selalu dipantau, kemudian yang pasti kebersihan. Jadi kita harus menerapkan kebersihan basic ya, seperti kita harus mencuci tangan sebelum maupun sesudah setelah kita berinteraksi dengan hewan. Kemudian juga kalau bisa ketika kita ownernya sendiri kondisinya lagi nggak fit, maka kurangi kontak dengan hewan kesayangan kita. Mhm. Boleh Oke. nggak sih atau memang sebenarnya hewan biasa kan diberikan vitamin khusus atau Iya. tambahan untuk meningkatkan imun mereka? Ya tidak ada masalah sih untuk itu. Tetap ya, Hmm. bisa ya. Iya, boleh. Ya tadi dokter bilang katanya membawa hewan peliharaan keluar lebih singkat. Nah ini kenapa harus lebih singkat waktunya? Ya karena sebenarnya begini, karena kalau misalnya waktunya lebih panjang, maka kita chance untuk ketemu dengan hewan lain atau orang lain juga lebih tinggi. Maka juga kita anjurkan juga kalau misalnya mengajak jalan-jalan, kiranya di waktu yang tidak banyak orang di jalan itu, misalnya pada pagi hari seperti itu. Jadi sebenarnya hanya untuk meminimalisir sih bertemu dengan orang lain seperti itu. Oke, kalau kita lihat ada beberapa keluarga yang memiliki hewan peliharaan mungkin lebih dari satu atau bisa sampai dengan 10 jenis hewan peliharaan. Ini saat yang biasa umumnya adalah dijadikan di satu ruangan untuk penempatan kandang dan lain sebagainya. Apakah di situasi seperti ini untuk menghindari hal-hal tersebut gitu bisa direnggangkan lagi atau justru malah dipisah ruangannya agar bisa lebih berjarak? Haruskah dilakukan hal seperti itu, Dok? Nah, kalau dalam kasus yang pandemi saat ini, karena kan kita juga sejauh ini para peneliti juga masih melakukan penelitian ya. Tetap dianjurkan, terutama dari WHO pun juga menganjurkan supaya kita berinteraksi dengan hewan seperti biasanya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa kita lakukan istilahnya physical distancing juga pada Oke. hewan. Jadi yang biasanya kita maksudnya tidur bersama dengan hewan itu kalau bisa ditunda dulu begitu. Mhm. Dokter Agrin, ini kan kita tahu nih, selama PSBB si pemilik hewan juga berdiam di dalam rumah. Nah, baik manusianya juga stres. Nah, hewannya juga pasti stres. Nah, ada treatment khusus nggak nih supaya mereka, maksudnya tadi hewan-hewan tadi itu hewan peliharaan kita tidak stres di dalam rumah? Ya, pertama seperti yang tadi saya sampaikan sih, terutama misalnya untuk anjing. Karena kan memang kalau anjing butuh exercise yang lebih ya, tetap makanya dilakukan jalan-jalan keluar dari rumah dengan anjing itu tetap bisa dilakukan. Tidak perlu ditunda seperti itu ya. Kemudian yang kedua, mungkin untuk yang hewan kesayangan kita seperti kucing, tetap harus kita ajak berinteraksi. Sebenarnya basicnya seperti aktivitas normal. Hanya saja mungkin kita sebagai owner juga lebih aware saja dengan kebersihan. Jadi sebenarnya ketika sudah kita beraktivitas dengan hewan kesayangan kita juga harus istilahnya kebersihan ya, cuma mencuci tangan sebelum dan sesudah seperti itu. Jadi lebih aktivitas sama, Oke. tapi lebih aware saja seperti itu. Jadi pembatasan sosial tetap ada dan juga kesehatan tadi ya, jangan juga kesehatan Iya. jasmani, tapi juga justru psikologis dari si hewan peliharaan ini harus dijaga Iya, juga ya, betul. Vince ya, oke. Iya, Nah benar. untuk mencirikan kan sekarang sebetulnya banyak vet care yang tidak buka gitu ya gitu, atau menutup atau membatasi layanan lah katakan seperti itu. Nah ada nggak sih sebetulnya hal-hal yang bisa diidentifikasi bagi pemilik peliharaannya Iya. bahwa peliharaan saya ini ada masalah dari sisi psikologisnya atau justru ada masalah dari sisi kesehatannya, hal-hal seperti apa yang bisa menjadi identifikasi awal gitu untuk si pemelihara tadi? Sebenarnya sih pasti kalau misalnya kita punya hewan kesayangan, kita kan pasti selalu berinteraksi ya tiap hari dengan mereka. Makanya biasanya kita sebagai owner pun biasanya mereka juga selalu melakukan observasi. Mereka tahu nih kira-kiranya ada perubahan perilaku atau tidak gitu. Karena memang biasanya sangat terlihat sih kalau memang ada perubahan sikap, apalagi terutama seperti kucing ya. Kadang mereka ada kayak stres, biasanya mulai tidak mau makan, atau kemudian membatasi diri, atau over grooming seperti itu. Dan itu sih sebenarnya bisa dikonsultasikan saja ke dokter. Apalagi kalau misalnya dalam situasi seperti ini, mungkin agak takut ya untuk ke klinik hewan. Mungkin bisa lakukan konsultasi online terlebih dahulu. Baik. Kemudian nanti dokternya sendiri yang akan suggest kiranya apakah memang hewan Oke. perlu dibawa ke klinik Baik. atau tidak. Iya, terima kasih Dokter Agrin, informasinya sangat lengkap dan semoga semua pemilik hewan juga bisa mengikuti protokol yang sudah diberikan oleh Dokter Agrin. Terima kasih. Ya. Bersama saya jeda, kita akan menghadirkan informasi inspiratif lain. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.